Di era digital ini, melakukan personal branding sangat-sangat mudah. Karena dengan adanya sosial media, ini sangat membantu untuk mempercepat melakukan proses personal branding. Termasuk di dalamnya juga dengan memanfaatkan YouTube. Dengan membuat konten-konten untuk di-upload di YouTube, ini juga sangat efektif untuk personal branding. Hari ini saya akan sharing tips membangun channel YouTube untuk personal branding. Tips yang pertama, harus kelihatan wajah, kelihatan orangnya. Siapa yang akan di branding itu nampak wajah. Supaya orang mengenal, orang bisa menghafal wajahnya, menghafal penampilannya, menghafal suaranya. Jadi wajib nampak wajah, suaranya juga suaranya sendiri. Itu kalau ingin membangun channel YouTube untuk keperluan personal branding. Yang kedua, pastikan sudah menentukan target audiens, siapa yang disasar. Produk Anda yang melekat pada diri Anda, siapa sasarannya, usia berapa. Buat dulu target-target tersebut, target audiens, kemudian ini akan berpengaruh terhadap gaya penyampaian materi. Anda sampaikan dalam bentuk formal, informal, atau gaya santai. Kalau sasarannya anak muda ya pasti gaya santai, menggunakan kata lo, gue, atau kamu, atau aku, gitu ya. Tapi kalau misalnya semi formal ke formal, Anda, saya, biasanya saya mengamati channel-channel tentang materi atau konten YouTuber pemula itu menggunakan kamu atau lo, tapi saya Anda, karena produk yang melekat pada diri saya itu formal ke semi formal. Jadi supaya tetap sejalan dengan target audiens saya menggunakan tetap kata Anda. Bagaimana kalau yang menemukan anak-anak SMP, SMA yang berjiwa muda? Ya pasti berjiwa muda karena masih muda ya. Pasti nggak nyaman dong lihat Bu Karlin pakai kata-kata Anda. Kalau mereka tidak nyaman, maka mereka akan keluar. Mereka akan meninggalkan channel saya. Saya tetap berada pada target usia. Karena saya sudah menentukan target usia. Berarti mereka tidak ada pada target usia yang saya tentukan. Kalau misalnya mereka tetap nyaman dengan saya mengatakan Anda, dengan saya mengatakan saya, ya berarti ini sebagai tambahan audien, gitu ya. Jadi pahami siapa sasarannya, usianya berapa, dan hal-hal lainnya silakan ditentukan. Ini akan memberikan ide untuk konsep pembawaan Anda dalam melakukan personal branding. Dengan menentukan target tersebut, maka footage yang ditampilkan itu juga disesuaikan. Kalau targetnya anak-anak SMA, SMP, SMA, tentunya gambar-gambar pendukung, kemudian video-video pendukung, tulis-tulisannya juga mengarah kepada style yang disukai anak-anak SMP dan SMA. Kalau memang sasarannya 25 tahun hingga 30 tahun, ya disesuaikan juga. Jadi tidak asal melihat punya orang bagus, kemudian ditiru, padahal target usia yang menjadi sasaran itu berbeda. Sama enggak gitu ya. Jadi yang diamati itu yang sama, yang sasarannya kira-kiranya sama. Oh ini sesuai dengan target usia yang saya bidik. Berarti saya nanti bikin videonya gaya-gayanya seperti si channel A ini. Tentukan seperti itu. Tidak asal melihat bagus dicontek, melihat kelihatannya kok rame terus diikutin gitu ya. Padahal ini kaitannya dengan personal branding. Misalnya memiliki dua channel kelihatan wajah, harus sama gaya penyampaiannya, nadanya juga sama karena kelihatan wajah. Beda kalau tidak kelihatan wajah, bisa menggunakan style yang lain yang berbeda. Kalau kelihatan wajah berarti mengarah kepada satu branding. Jadi Anda kalau menemukan saya menyampaikan dan kelihatan wajah, itu nanti akan melihat style yang hampir sama.
Hanya saja beda mungkin kalau di channel saya yang Bu Karlin itu saya berdiri, kalau di channel ini, kelas Bu Karlin ini, saya duduk gitu ya. Tapi gaya penyampaiannya nggak jauh-jauh beda gitu ya, sama. Saya juga pakai Anda, saya pakai menggunakan kata saya, semi formal. Namun kalau menemukan saya di channel yang berbeda, tidak kelihatan wajah, itu bisa saya pakai target usia yang berbeda, target audiens yang berbeda, sehingga di situ saya hanya mengisi suara, itu boleh berbeda. Jadi perhatikan ya, kalau untuk tujuan personal branding, Anda membangun 2 channel misalnya, tetap menampilkan siapa diri Anda, style Anda, gaya bicaranya, itu tetap sama. Jangan kontras gitu ya. Di channel A ini semi formal, di channel B Anda target usia ternyata SMP, SMA, dan Anda bergaya anak muda, pakaiannya juga, kemudian gaya bicaranya juga, ini sangat berlawanan dengan channel satunya. Sebenarnya orang ini siapa sih gitu ya? Orang yang lihat jadinya bingung. Orang ini sebenarnya di bidang apa? Kok di sini bergaya anak muda, tapi di sini berbeda. Oke, selamat praktek. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Semoga channel Anda berkembang dan barokah.